sayang sekali hari ini banyak dai-dai mengatakan tawassul itu syirik. Berarti semua yang sholawat ini musyrik. Tadi yang berdiri-berdiri itu musyrik semua itu. Kata dia, katanya ada radionya di sini ya. Ini mengerikan. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Di beberapa negara di Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, orang lagi maulid karena dianggap musyrik oleh orang yang agak miring pemahamannya ini, dia bom. Lagi maulid di gedung dibom. Orang baca nama Nabi Muhammad dibom. Mau kejadian begitu di Batam? Katanya mau jadi apa? Bandar narkoba, bandar apa? Bandar Madani. Alhamdulillah. Madani itu sebutan kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat kota Madani mesti ma'rifat Nabi Muhammad SAW, mesti kenal Nabi Muhammad SAW, mesti setiap gang-gangnya itu ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi memang sudah berubah. Yang hidup 10 tahun lalu dengan sekarang sudah berubah. Udah banyak sholawat belum sekarang? Sudah lebih banyak ya? Alhamdulillah. Tawassul itu ada banyak macamnya. Ada tawassul dengan nama Allah atau sifat Allah. Contohnya gini, birahmatika. Gimana? Pernah doa begitu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, maka sayangi kami ya Allah. Menyebutkan bi dengan rahmat itu berarti bertawassul dengan sifat Allah. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita gak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksudnya tawasul dengan sifatnya Allah yang ada pada nur qalbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau baca birahmatika ya arhamar rahimin, jangan bayangkan aneh-aneh. Cukup bayangkan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tawasul apa namanya? Tawasul dengan nama dan sifat. Ya. Ada tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Pernah dengar ada 3 orang jalan-jalan, 3 pemuda yang soleh, tiba-tiba masuk goa, goanya ketutup. Masih ingat? Beneran ingat nih? Ceritanya 2 halaman soalnya, jadi saya buat ceritain. Yang pertama, dulu dia punya orang tua, nggak makan dan minum kecuali orang tuanya makan minum dulu. Yang kedua, orang ini punya kesempatan untuk melecehkan putri dari pamannya. Tapi ketika si putri itu mengatakan, ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah wahai saudara sepupuku, dia langsung mental dan dia kemudian tobat kepada Allah. Berarti dia punya kesempatan, tapi dia tidak lakukan. Orang-orang yang berkesempatan maksiat lalu tidak bermaksiat, Allah berikan nur dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada orang punya pekerjanya dikasih gaji, tapi gaji mau dikasih dia hilang. Dia pikir nih gaji mau diapain? Akhirnya dibeliin domba betina. Domba betinanya beranak pinak. Setelah sekian tahun, dombanya puluhan. Tiba-tiba
kejadianlah mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Semuanya kemudian bercerita. Yang ketiga tadi ceritanya agak tragis. Domba udah banyak, anak buahnya datang. Apa kata anak buahnya nih? Wahai Tuan, gajiku mana? Yang dulu 1 ekor domba. Kata tuannya, aku beliin domba, lalu aku ternak. Tuh hasilnya. Dia bilang, ya udah, kamu di rumah aja biar saya bawa pulang semua. Itu semua domba dibawa pulang semua dan tidak ada bagi hasil. Harusnya ada bagi hasil. Apa kata dia? Ya Allah, gemes. Tapi dia terima. 3 orang ini ketika masuk ke dalam goa, dorong-dorong gak bisa. Maka mereka kemudian mengatakan, wahai sahabatku, sekarang kita bersaudara. Tuhan kita sama. Sebutkanlah amalmu yang paling engkau kenang, yang paling ikhlas dan tulus. Lalu minta kepada Allah berwasilah dengannya. Maka yang pertama menyebutkan, ya Rob, saya tidak pernah makan sampai ayah ibu saya makan. Kebuka dikit. Mereka coba keluar, baru keluar 1 tangan. Yang kedua berdoa lagi. Ternyata setiap kali doa Allah turunkan malaikat. Cuma malaikatnya nggak boleh buka banyak-banyak. Buka aja dikit. Lalu doa lagi yang kedua. Ya Allah, dulu saya berkesempatan maksiat, lalu saya tidak maksiat. Dibuka lagi. Dibuka, tapi baru masuk 2 tangan. Belum bisa, badannya mungkin sudah seperti bapak-bapak ini. Sudah ada kemajuan perut. Dan yang ketiga, ya Allah, maka ini yang paling hebat. Dia bersedekah. Dia menyedekahkan semua yang dia cari, yang dia kumpulkan. Ya Allah, jatah saya banyak. Kalau saya mau adil, cukup ambil 1 domba, kasih ke orang itu. Tapi aku ikhlas, ya Allah, langsung kubuka semua. Ini dahsyatnya doa pakai sedekah. Disebut tawassul dengan amal soleh. Buat baik orang tua, amal soleh. Meninggalkan maksiat, amal soleh. Lalu bersedekah, amal soleh. Kita sebutkan amal, itu namanya tawassul. Tawassul apa namanya? Bil amal soleh. Tapi saya tanya lagi, yang memberitahu kita bahwa A, B, C, D itu amal soleh siapa? Guru. Guru taunya dari siapa? Dari gurunya. Guru bersambung kepada Rasulullah. Maka kalau sebut amal soleh, sebenarnya yang terbayang siapa? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua tawasul ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada tawasul yang paling tinggi. Apa itu? Tawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengatakan bibarkatil hadi, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang bergelar hadi, sang pembawa, sang pemberi petunjuk, maka ya Allah ampuni dosa kami. Itu namanya tawassul. Sayangnya beberapa pesantren sekarang ngajarin kitab kalau tawassul itu syirik. Ya, ternyata kitabnya karya ulama Wahabi di Saudi, masih hidup, namanya Soleh Fauzan. Ini di mana-mana kita sampaikan. Karena saya melihat di Batam mulai banyak pesantren. Moga para kiai jangan cuma buat pesantren, perhatikan kurikulumnya. Ini generasi kita berbahaya. Kata Syekh Soleh Fauzan, bertawassul dengan Nabi, dengan orang soleh yang sudah mati dan tidak di hadapan kita, itu asyirkul akbar, syirik paling besar. Bagi ulama ahlu sunnah, bertawassul itu bukan syirik akbar, justru ibadah yang tinggi. Bagi mereka disebut syirik akbar. Beda nggak ajarannya? Beda Pak. Maka kalau ada kiai masih sok-sok, apa-apa, ya kita toleransi. Antum toleransi sama orang yang toleransi, sama orang yang nggak toleransi, orang begini harus diberesin dulu, bukan dihancurkan. Harus beresin cara berpikirnya. Kalau nggak nanti jadi penalu di umat Islam. Ya.